semuanya, di video ini kami bakal ngajak kalian mengikuti perjalanan kami mengunjungi Museum Prangko yang ada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau biasa disebut TMII. Perjalanan kami dimulai dari area parkiran Taman Mini. Dari sini kami berjalan menuju halte untuk menggunakan fasilitas transportasi gratis di dalam kawasan, yaitu angkutan keliling atau biasa disebut angling. Nah, setelah sampai di halte, kami langsung naik angling teman-teman untuk masuk ke area Taman Mini. Selama perjalanan, suasananya cukup nyaman dan tertib. Yang menarik, Bapak supir anglingnya sangat ramah dan komunikatif. Beliau menjelaskan berbagai tempat yang kami lewati. Jadi perjalanan ini terasa seperti tur singkat yang informatif teman-teman, bukan sekedar perjalanan biasa. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan angling berikutnya menuju Museum Prangko. Sesampainya di Museum Prangko, kami membeli tiket masuk seharga 5.000 per orang teman-teman. Menariknya, selain tiket masuk, kami juga mendapatkan souvenir berupa lembaran prangko koleksi. Souvenir ini biasanya disebut souvenir sheet, yaitu satu lembar yang berisi beberapa prangko dengan desain khusus. Nah, di bagian pertama, kami diperkenalkan dengan sejarah awal prangko dan sistem pengiriman surat. Di sini dijelaskan bahwa sebelum ada prangko, sistem pengiriman surat masih sangat sederhana loh. Bahkan menggunakan perantara manusia atau alat transportasi tradisional. Kemudian berkembang hingga muncul prangko sebagai bukti pembayaran pengiriman surat. Selain itu, ditampilkan juga perkembangan prangko dari berbagai negara, termasuk prangko pertama di dunia. Bagian ini membantu kita memahami bahwa prangko punya peran penting dalam sejarah komunikasi. Memasuki ruang kedua, dijelaskan proses pembuatan prangko secara lebih teknis. Prosesnya dimulai dari pembuatan desain oleh seniman atau desainer, proses pengukiran atau pembuatan master cetak, hingga tahap pencetakan menggunakan mesin khusus. Di sini kita bisa melihat bahwa pembuatan prangko tidak asal dibuat, tetapi melalui proses panjang agar hasilnya detail, rapi, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Pada bagian ini, koleksi perangko disusun berdasarkan periode sebelum kemerdekaan dan masa perjuangan. Perangko-perangko dari masa penjajahan Belanda dan Jepang ditampilkan di sini. Ciri khasnya biasanya menggunakan bahasa dan simbol dari negara penjajah. Dari koleksi ini, kita bisa melihat bagaimana kondisi politik dan pemerintahan saat itu memengaruhi desain dan penggunaan perangko di Indonesia. Selanjutnya, terdapat koleksi perangko yang diterbitkan setelah Indonesia merdeka. Perangko pada masa ini mulai menampilkan identitas nasional, seperti tokoh pahlawan, lambang negara, serta peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Jumlah koleksinya cukup banyak, yang menunjukkan perkembangan penerbitan perangko dari waktu ke waktu setelah kemerdekaan. Di ruang ini, perangko disusun berdasarkan tema tertentu. Beberapa tema yang ditampilkan antara lain kebudayaan Indonesia, pariwisata, flora dan fauna, lingkungan hidup, serta kegiatan kemanusiaan. Melalui perangko-perangko ini, kita bisa melihat bahwa perangko juga berfungsi sebagai media informasi dan promosi, terutama untuk memperkenalkan kekayaan Indonesia ke dunia. Pada bagian ini, perangko difokuskan pada tema khusus seperti kepramukaan dan olahraga. Perangko olahraga biasanya dibuat untuk memperingati event tertentu teman-teman, seperti kompetisi nasional atau internasional. Sedangkan perangko pramuka menunjukkan peran organisasi tersebut dalam pendidikan karakter generasi muda.
Nah, di bagian terakhir, kami melihat kegiatan filateli, yaitu hobi mengoleksi dan mempelajari perangko. Selain itu, terdapat juga berbagai alat yang digunakan di kantor pos pada masa lalu, seperti timbangan surat untuk menentukan biaya kirim, mesin tik untuk penulisan dokumen, stempel atau cap pos sebagai penanda resmi, serta alat sortir surat. Bagian ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses pengiriman surat dilakukan sebelum adanya teknologi digital. Dari kunjungan ini, kami mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang perangko, mulai dari sejarah, proses pembuatan, hingga fungsinya sebagai media komunikasi dan koleksi. Museum Perangko ini tidak hanya menyajikan benda-benda bersejarah, tetapi juga memberikan wawasan tentang perkembangan komunikasi dari masa ke masa. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Ke angkasa bersama, oh merpati putih.